Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat jamaah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Suara terdengar ya? Suara dalamnya dikencengin sangat. Atau ya, saya juga lagi kurang sehat jadi suaranya enggak ini. Insyaallah taala malam hari ini akan kita kaji pembahasan fikih terkait dengan fikih munakahat atau fikih pernikahan. Ya. Saya lihat sih udah pada nikah semua. Oh, ini belum. Nah, itu belum. Ya, tidak ada salahnya. Insyaallah akan memberi manfaat karena ternyata seluk-beluk fikih pernikahan itu tidak sesimpel yang kita kira. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan kepada kalian itu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian ini ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Sering kita dapati surat ini dibacakan dalam prosesi pernikahan, bahkan ditulis di undangan. Ya. Kalau itu berupa lafaz Al-Quran, maka hendaknya jangan ya, karena nanti undangan kalau udah nggak dipakai, dibuang. Ya. Ala kulli hal, ya, ayat ini sudah sering kita dengar, bahwa Allah menciptakan di antara kalian, dari diri kalian, pasangan. Ya. Allah menciptakan Adam satu orang. Dari satu orang ini Allah menciptakan Hawa. Menciptakan istri.
diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ini dengan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Kedengaran gak sih? Dengar ya? Kayak kecil ya? Nah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innahunna khuliqna min dhil'in. Sungguh mereka, kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'i fi dhil'i a'lahu. Yang paling bengkok tulang rusuknya adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Fa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan, maka tulang rusuk itu selalu bengkok. Fastausu binisa'i khaira. Maka nasihatilah kaum wanita dengan cara yang baik. Ya. Bayangkan kita semua berasal dari ayah yang satu, dari ibu yang satu, dari Adam dan Hawa. Kemudian Allah menciptakan manusia yang begitu banyak, miliaran manusia. Ya, miliaran manusia saat ini. Jadi kita semuanya sebetulnya satu keluarga, cuma keluarganya jauh banget. Ya. Maka ini merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah menjadikan, ya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya, Allah menjadikan kita berpasang-pasangan. Agar apa? Agar mendapatkan sakinah, ketenangan. Dan Allah memberikan mawaddah dan rahmah. Maka sesungguhnya pada yang demikian ini ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ya. Dan pasangan itu laki-laki dan perempuan. Allah yang menciptakan khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Maka mereka-mereka yang menentang fitrah ini menyimpang. Maka tidak ada istilah gender netral atau, ya, gender ketiga. Ya, hewan aja kalau nggak jantan betina. Masa manusia ada tengah-tengah? Kan nggak ada. Ya, maka itulah tanda-tanda kebesaran Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara manfaat nikah adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena pernikahan itu dianjurkan sekali di dalam Islam. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka yang belum menikah untuk menikah. Surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian yang saleh, ya, min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak laki-laki, budak perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, mereka itu miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan atas karunia-Nya.
Jadi kalau mereka miskin, Allah berikan kecukupan. Selama niat nikahnya itu baik, menjaga harga diri, maka Allah akan tolong. Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, "Thalathun haqqun 'ala Allahi ay yu'inahum." Ada 3 kelompok manusia yang Allah pasti akan tolong. Yang pertama adalah an-nakih yuridu ay yasta'iffa, seorang yang menikah karena ingin menjaga harga diri. Wal mukatab yuridul ada, budak yang ingin merdeka, mencicil kemerdekaannya. Yang ketiga adalah wal mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Ini saya lagi enggak fit. Ya. Muntah berurutan 3 kali, lemes. Insyaallah lemes banget. Makan apapun keluar. Suaranya kecil lagi. Iya. Iya, monggo. Ya enggak ada tenaga, Pak. Lemes. Ya. Minum dulu dah. Nyari ganti enggak ada yang bisa. Ya udah. Tetap lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka-mereka yang belum menikah untuk menikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda tazawwajul al-wadud Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, siapa yang tidak mampu maka hendaknya puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng baginya. Jadi Allah, Nabi SAW mengajak para pemuda untuk menikah yang sudah mampu. Ba'ah, apa itu ba'ah? Yaitu nafkah lahir dan batin. Seorang yang sudah mampu menafkahi dirinya dan istrinya, maka dia menikah. Atau batin, dia bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya, maka dianjurkan menikah. Kalau belum mampu, maka puasa. Karena itu bisa menjadi peredam, menjadi tameng untuk dirinya. Karena itu hukum menikah itu dianjurkan, atau bahasanya disyariatkan. Hanya saja memang berlaku 5 hukum Islam yang ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kapan seorang itu wajib menikah? Ketika dia mampu nafkah lahir dan batin, dan dia tidak bisa menahan dirinya, maka hukumnya wajib. Dia mampu. Yang kedua, dianjurkan, dia sudah mampu, tapi keinginannya belum kuat, maka dianjurkan. Mubah, ya, belum terlalu mampu, juga belum terlalu berkeinginan menikah, maka hukumnya mubah.
Makruh ketika dia tidak memiliki kemampuan, ya, kemungkinan besar akan memberikan mudarat, maka hukumnya makruh. Yang kelima, menikah menjadi haram kalau betul-betul memberikan mudarat yang besar. Memang ada, Pak. Contohnya apa? Misalkan ada seorang yang punya penyakit menular, misalkan HIV, AIDS misalkan. Kalau dia menikah pasti akan berhubungan dengan istrinya. Dan dengan berhubungan itu akan menular. Dan HIV AIDS itu sampai saat ini belum ada obatnya. Kalaupun ada obatnya, hanya menguatkan imun tubuh, karena HIV AIDS itu nyerangnya ke imun. Banyak orang yang terkena AIDS, HIV itu meskipun hanya bersin, meskipun hanya batuk, itu sepanjang hidupnya susah sekali sembuh. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menikah maka akan menularkan. Orang nikah itu pasti berhubungan. Apa cuma buat status? Maka kaidah Islam mengajarkan la darar wala dirar, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri atau orang lain. Dan kalau dia menikah kemudian punya keturunan positif, anaknya menikah lagi terus seperti itu. Ya memang betul bahwa HIV AIDS tidak hanya menular melalui hubungan suami istri, tapi juga bisa menular dari jarum suntik, ya. Itu bisa menular. Ya. Kalau orang zaman dulu suntik cacar, satu suntik buat satu kelas. Paling dikasih batu es. Ya, zaman dulu Pak. Cepet. Tapi penyakit itu belum ada. Kalau sekarang, ngeri. Ya maka jangan mau kalau satu suntik satu kelas, ya. Minta ganti. Karena virusnya tidak mati hanya dengan dicelupin ke batu es. Nah, itu hukumnya haram. Jadi menikah itu disyariatkan. Bahkan kalau ada orang yang tidak mau menikah dan itu menyandarkan kepada agama, bahwa agama mengajarkan tidak nikah itu lebih bagus, maka ini adalah kekeliruan, bahkan termasuk penentangan terhadap sunnah. Dan itu Rasulullah SAW ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada Aisyah bertanya tentang amalan Nabi apa di rumah, ya. Lalu Aisyah memberitahu amalan Nabi di rumah. Lalu 3 orang ini yang pertama mengatakan, ya Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang, tapi masih beramal seperti itu. Maka aku, ya, akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur. Orang yang kedua, aku akan setiap hari puasa. Setiap hari, enggak ada liburnya. Yang ketiga, dia katakan aku tidak akan menikah. Ini fokus ibadah. Seperti orang Nasrani, para pendeta, para biarawati itu tidak menikah karena agama. Maka Nabi kemudian melarang 3 sahabat ini. Adapun aku sholat malam dan aku tidur. Aku ada kalanya berpuasa, ada kalanya tidak. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya. Ini niatnya baik semua enggak, Pak? Niatnya baik semua. Salat malam setiap hari.
Baik nggak? Baik. Tapi kalau untuk dirinya saja, saya lagi senang sholat malam, nggak apa-apa setiap hari. Tapi kalau dia pakai agama Islam, ini loh ajaran Islam, sholat malam setiap hari, maka tidak boleh. Ya, karena apa? Karena agama Islam telah sempurna. Ya, tidak boleh dia membuat aturan, karena hukum Islam sholat malam itu mentok-mentoknya apa? Sunnah, nggak boleh menganggap itu sebuah kewajiban. Begitu juga puasa. Mentok-mentoknya paling afdol puasa adalah puasa Nabi Daud. Nabi sampaikan afdolus siyam Daud. Paling afdol, paling bagus adalah puasanya Nabi Daud. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Itu pun di hari tasyrik, di hari raya 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah tidak puasa, ya. Karena hari tasyrik, jadi enggak puasa Daud. Kalau ada orang puasa setiap hari, dilarang, Pak. Dilarang. Ya. Karena itu dia sandarkan kepada agama. Yang ketiga adalah tidak menikah. Kalau Anda tidak menikah karena keadaan, monggo. Seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Karena hidupnya belajar, dakwah, sibuk, Pak. Maka diceritakan Imam Nawawi, beliau di samping ya mengajarkan ilmu, sehari itu duduk di majelisnya guru 12. Sehari 12 majelis. Kalau kita seminggu sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, ya. Wah, kitab banyak Imam Nawawi. Beliau satu hari itu 12 majelis. Gimana Pak itu? Ya, dari sini ke sono ke sono. 12 majelis. Dia pantas jadi ulama. Kalau menikah karena kesibukan, kemudian nggak sempat, terus itu nggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah sampai akhir hayatnya karena sibuk. Apalagi pada waktu itu Baghdad diserang Tartar, Mongol dari Cina. Maka sibuk dengan mempertahankan kedaulatan negara. Nggak sempat Pak mikirin nikah. Nah, itu nggak apa-apa kalau ada faktor-faktor seperti itu. Tapi kalau niatnya saya nggak mau nikah karena agama Islam mengajarkan tidak menikah, itu beda lagi. Seperti ajarannya kaum Nasara, maka tidak boleh. Ya. Nah, karena itu ajaran Islam menganjurkan untuk menikah dan mengharamkan tabattul. Tabattul itu kebiri. Ya, dikebiri itu diapain Pak? Diambil ya, biar tidak bisa punya keturunan. Karena itu ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un minta untuk dikebiri. Maka Rasulullah melarang untuk sahabat Utsman bin Maz'un mengebiri, ya, karena jauh dari istri, merantau, pengen mengebiri. Maka Nabi melarang. Ya. Nah. Berikutnya di antara manfaat menikah adalah meniti jejak para nabi. Ya. Mendapatkan keturunan. Nabi sampaikan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang penyayang lagi punya keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Saya mau nyender ya. Mana ya? Sini aja.
lemes banget Pak. Allahu Akbar. Ini matiin nggak Pak? AC-nya ya. Ya, Pak Ade Erwin dibaca nih. Coba dibaca pakai mic, ada mic ya? Kalau nggak pakai ini. Manfaat menikah yang pertama, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, meniti jejak para nabi, mendapatkan keturunan, menjaga kehormatan diri, mengikis syahwat, menahan pandangan, menghilangkan fahisyah atau zina, mendapatkan pahala menikah, dan manfaat dari anak baik ketika orang tua masih hidup maupun setelah mati, mendapatkan sakinah, mawadah dan rahmat, serta menguatkan bangsa dan negara. Lalu yang kedua, hukum asal menikah itu disyariatkan, namun berlaku juga hukum Islam yang 5. Tiga, mahram ada 2 macam. Yang pertama, selamanya atau sementara. Yang keempat, sebab kemahraman ada 3. Yang pertama nasab, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga sepersusuan. Yang kelima, mahram dari jalur nasab ada 7. Yang pertama, ibu ke atas, lalu anak perempuan, 3 saudari, keempat bibi dari ayah, kelima bibi dari ibu, keenam anak perempuan dari saudara atau saudari. Lalu mahram dari jalur pernikahan ada 4. Nah, cukup. Iya. Hikmah pernikahan itu aja. Ya. Tentu hikmah pernikahan ini sangat banyak sekali. Jadi disebutkan diantaranya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menitik jejak para nabi. Karena para nabi mereka memiliki keturunan. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami jadikan mereka itu memiliki keturunan. Ya, jadi kalau ada orang yang punya pendapat child free, nggak mau punya anak, lalu dia kalau kebetulan nggak punya anak sih nggak apa-apa, tapi kalau menyengaja tidak mau punya anak, ini hukumnya dosa. Ya, karena menentang fitrahnya, kemudian juga menentang hukum Islam, karena Allah menyuruh menikah itu salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Karena itu diantara 5 hal yang dijaga Islam: agama, jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, kehormatan, yang terakhir adalah harta. Karena itu tidak boleh seorang punya pendapat, ya, boleh tidak menikah, ini salah, child free. Terutama di zaman kita saat ini, kebutuhan mendesak, kadang-kadang menikah nanti banyak beban, atau menikah tapi nggak mau punya anak. Pak, matematikanya menikah itu nggak seperti 1 tambah 1 2, enggak. Menikah itu
Ya, 1 tambah 1 ya 3, 4, 5, 6 ya. Nanti ada rezekinya masing-masing. Kita punya rezeki, istri rezeki, anak juga membawa rezeki masing-masing. Jangan terlalu takut. Hidup itu jangan hanya sekedar logika, tapi kita juga tawakal. Jangan juga berpangku tangan, pasrah atas nama tawakal. Ini juga keliru. Tapi juga pakai logika. Dua-duanya harus jalan. Dan subhanallah, kalau nanti di usia tua dia baru sadar ternyata punya anak itu perlu. Ya, dia sudah nggak bisa apa-apa, dia sudah nggak bisa menghasilkan, maka dengan adanya anak itu yang membantu. Ya. Nah, kemudian ada masalah terkait mahram. Ya. Dan yang unik diantara menikah sebelum mahram, menikah itu termasuk memiliki keturunan itu memperkuat bangsa dan negara. Iya Pak ya? Iya, kalau enggak lemah negara. Ya. Indonesia penduduknya 280-an juta. Kira-kira Brunei mau nyerang Indonesia enggak? Memikir-mikir Pak. Penduduknya dengan Jakarta saja udah banyak Jakarta. Jadi itu menjadi pertahanan sebuah negara. Karena itu kekuasaan sebuah negeri salah satu faktornya adalah rakyat. Di samping hukum, di samping daerah kekuasaan. Itu 3 elemen yang harus ada. Rakyatnya kuat, hukumnya adil, kemudian juga memiliki daerah kekuasaan. Ya. Kemudian adapun mahram ini ada 2 macam. Ada mahram selamanya, ada mahram sementara. Mahram selamanya itu selama kita hidup dia akan menjadi mahram. Apa itu mahram? Mahram itu apa? Yang haram dinikahi. Kalau istri itu mahram bukan? Bukan. Tapi boleh dinikahi, maka bukan mahram, tapi boleh dilihat. Kalau mahram kan nggak boleh, artinya nggak semuanya kan. Pokoknya mahram itu mereka-mereka yang punya hukum khusus gitu aja ya. Nah, karena memang sulit menjelaskan istilah definisi mahram. Banyak ulama yang mendefinisikan mahram adalah mereka yang tidak boleh dinikahi. Ya. Mahram ada 2 selamanya, ada mahram sementara. Yang selamanya diantaranya adalah melalui jalur 3. Ada jalur nasab, keturunan, ada jalur pernikahan, ada jalur sepersusuan. Yang pertama dari jalur nasab. Siapa aja? Ada 7. Ibu kita mahram. Ibu ke atas, nenek itu. Kemudian ke bawah anak perempuan, cucu perempuan ke bawah. Kemudian saudari, kakak adik yang perempuan. Itu mahram. Kemudian juga bibi. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Kakak adiknya ayah kita, kakak adiknya ibu kita, bibi. Kemudian ya, anak perempuan dari saudara kita. Kita punya kakak, punya adik, terus dia punya anak ponakan itu mahram. Ya, tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian mahram dari jalur pernikahan. Kita menikah, terus ada yang jadi mahram. Ada 4. 1, istri ayah kita. Ya, ibu mertua. Sekedar ijab dan qabul sudah menjadi ibu selamanya. Jadi ada mantan istri, tidak ada mantan
mertua. Jadi mahram, Pak. Misalkan ada laki-laki perempuan bercerai sama istrinya, terus anaknya ya menantunya laki-laki boncengin mertua perempuan, itu nggak apa-apa ya, karena dia statusnya masih seperti ibu kandung ya. Dengan ijab dan qabul sudah menjadi ibu mertua, itu mahram selamanya. Kemudian ya, istrinya ayah, begitu ijab qabul ayah kita, maka menjadi mahram. Bisa ibu kandung, bisa ibu tiri. Ya, kalau ada seorang ayah menikah dengan perempuan yang lain, ya sekedar menikah langsung menjadi mahram ya, selamanya. Adapun robibah itu anak bawaan ya, dari seorang janda. Misalkan ada janda punya anak perempuan, Pak. Anda menikah dengan janda itu ya, maka si anak itu belum menjadi mahram kecuali sudah berhubungan dengan ibunya. Itu. Jadi ini janda punya anak perempuan. Begitu ijab qabul belum menjadi mahram. Kalau sudah berhubungan dengan ibunya, anaknya jadi mahram. Itu makna ayat fa illam takunu dakhaltum bihinna falaisa 'alaikum junahun. Maka tidak ada dosa kalau belum berhubungan. Itu rabibah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kemudian anak istri dari anak. Berarti menantu, istrinya anak, menantu. Itu mahram selamanya. Jadi begitu anak kita laki menikah dengan perempuan, itu menjadi mahram seperti anak kita selamanya. Ya. Nah, itu mahram dari pernikahan. Ya. Makanya kalau ada janda punya anak perempuan, nikah sama duda punya anak laki-laki, emaknya kawin sama bapaknya, anak kawin sama anak, boleh nggak itu? Kita pakai fikih nih. Bisa nggak nih? Ini janda, ini si janda punya anak laki-laki misalkan, atau duda punya anak perempuan. Bapak ibunya menikah, maka kalau udah berhubungan, si anak lakinya menjadi ini anak perempuan jadi mahram laki, anak laki-laki jadi mahram ibu. Tapi antar anak ini mahram enggak? Sehingga boleh. Antar anak itu tidak menjadi mahram. Jadi saudari bawaan, tiri tapi bawaan ya, karena saudara tiri kadang-kadang dimaknai robibah tadi. Kalau ini sama-sama bawaan itu boleh secara fikih. Cuman kalau secara kebiasaan gimana? Jadi kadang-kadang ya barangkali mau ngirit resepsinya ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Contoh misalkan istri meninggal kemarin, ya, baru dikuburin kemarin. Besoknya suaminya nikah. Secara fikih boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh, karena laki-laki nggak ada iddah, perempuan ada iddah. Cuman dalam prakteknya bisa nggak begitu? Baru kemarin bawa keranda, sekarang udah bawa penghulu. Jadi secara fikih boleh, cuman memang nggak biasa. Ya. Nah, yang ketiga tadi mahram dengan nasab, mahram dengan sekarang sepersusuan.
Apa ketentuannya? 2. 1, menyusui 5 kali kenyang berdasarkan hadis Aisyah. Yang kedua, di masa bayi 0 sampai 2 tahun. Ya. Misalkan ada anak laki-laki disusui oleh ibu. Ya, ibu. Ini ibunya. Ini punya anak laki perempuan ibu. Ini anak ini, si ini menyusu sama ibu. Disusui 5 kali. Kenyang, bahkan lebih. Ya. Di usia masih kecil. Maka ini menjadi anak susu, sepersusuan. Ini saudara dengan ini. Kalau dia ada perempuan, ini nggak boleh nikahin perempuan. Kalau ini laki-laki, nggak boleh nikahin perempuan. Kalau ini perempuan, nggak boleh nikah sama saudara sepersusuan. Itu. Makanya kalau ada wacana bank ASI, nah, itu akan jadi masalah secara hukum syariat. Ya, bank ASI nggak ketahuan kan, 5 kali udah jadi ibu susunya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau ini kebawa seperti anak susuan, yang lain gimana ini? Ini enggak. Saudara-saudaranya yang enggak nyusu ke ibu ini enggak. Ya. Jadi ini boleh nikah sama yang lain. Kalau sama ini enggak boleh. Seperti itu. Itu saudara sepersusuan. Ya. Nah, 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, kemudian 5 kali kenyang atau lebih, ya. Baik langsung minum ASI atau dengan misalkan gelas atau di botol, itu bisa. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering minta dengan Ya. kawin kontrak itu juga Hmm. yang ada PKB atau TKI setelah Iya. Kawin kontrak atau mut'ah nanti akan kita bahas, termasuk pernikahan yang dilarang. Termasuk pernikahan yang dilarang, menikah dalam waktu tempo tertentu. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, itu tidak boleh. Karena pernikahan itu niatnya adalah untuk selamanya. Meskipun kadang-kadang baru 3 bulan bercerai, itu beda lagi. Tapi tidak boleh ada ketentuan tempo waktu kontrak. Ya. Itu. Dulu di awal-awal Islam, ketika sahabat safar jauh dari istri berbulan-bulan, maka itu berat untuk para sahabat. Sehingga mereka menikah seperti biasa. Tetapi mereka memberikan waktu. Habis itu Nabi melarang. Ya, praktek seperti ini dilarang oleh Nabi, sehingga sahabat tidak ada lagi yang melakukan praktek itu. Ya. Apalagi yang dibawa oleh kaum Syiah, di mana mereka kawin kontrak, bahkan kadang-kadang cuma 1 malam. Maka ini apa bedanya dengan pelacuran? Ya. Dan mereka nggak pakai wali, nggak pakai saksi, gitu. Maka jelas itu bukan ajaran Islam. Ya. Kalaupun dulu sahabat ada yang pernah melakukan, itu pernikahannya pernikahan biasa. Ada wali, ada saksi, nikah seperti biasa. Cuman begitu pulang kampung, selesai ketika balik. Tapi ini kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena akan membuka celah mendolimi kaum wanita. Nah, ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Belum Isya ya? Kita lanjutkan. Jadi tentang mahram udah fix jelas ya. Tentang mahram. Jadi mahram ini kita boleh berkhalwat dengan mereka selama menjaga fitnah, kemudian bisa melihat rambutnya, ya, bisa melihat betisnya, ya, itu.
safar dengan mereka, itu namanya mahram. Adapun ipar itu mahram bukan? Hah? Ipar itu bukan mahram. Kakak ipar, adik ipar. Dan itu Rasulullah sampaikan ketika beliau ditanya tentang al-hambu, ya, maka Nabi sampaikan al-hambu al-maut. Ipar itu adalah maut. Ya, maka harus menjaga batasannya tetap. Ya. Dan gitu. Kemudian mahram sementara. Nah, ada mahram sementara, Pak. Tidak boleh dinikahi. 1. Saudari istri. Saudari istri. Jadi ada istri, kemudian dia punya kakak, adik perempuan. Itu enggak boleh dalam satu waktu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Engkau mengumpulkan dua saudari. Tapi kalau turun ranjang, kakaknya meninggal, ya, terus nikahin adik, ya, boleh nggak itu? Boleh. Sebagaimana terjadi pada Utsman bin Affan, beliau menikah dengan Ruqayyah, anaknya Rasulullah. Ruqayyah meninggal, terus Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Tapi dalam satu waktu kakak beradik itu nggak boleh. Kemudian bibi istri juga sama. Kakak adiknya ibunya itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian wanita yang dalam status pernikahan itu tidak boleh dinikahi karena masih ada status pernikahan, harus bercerai dulu. Wanita dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Suaminya meninggal, terus perempuan itu jadi janda, langsung dilamar. Ya, itu nggak boleh. Harus selesai dulu iddahnya. Ya. Iddahnya wanita yang ditalak 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Iddahnya wanita yang ditinggalkan suaminya yang meninggal, suaminya 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, iddahnya wanita yang sudah menopause, ya, maka iddahnya 4 bulan. Ya. Nah, kemudian wanita yang ditalak bain kubro, dalam talak bain kubro. Talak itu ada 2, Pak. Ada talak yang bisa dirujuk, talak 1, talak 2. Selama masa iddah, suaminya boleh langsung kembali. Kan suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Besoknya lagi atau 2 hari berikutnya suaminya rujuk lagi. Itu tanpa ijab yang baru. Langsung balik. Yang kedua, ditalak lagi, maka punya hak lagi. Tapi kalau sudah talak ketiga, mau tidak mau istrinya menikah dengan laki-laki lain. Harus menikah dengan laki-laki lain, ya. Nah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ya, adzan dulu ya. Silakan. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, mahram sementara ada saudari istri, kemudian bibi istri, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, ya. Tapi kalau misalkan Anda menikahi wanita, terus istri Anda wafat, terus menikahi bibinya istri antum, itu boleh, asalkan tidak satu waktu, ya. Kemudian
wanita yang dalam status pernikahan. Nah, wanita yang dalam masa iddah. Karena itu tidak boleh terus terang ketika akan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Karena dikhawatirkan wanita itu berbohong. Ya, wanita itu berbohong. Di antara hikmah iddah. Iddah itu masa menunggu, Pak. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah betul-betul membersihkan rahim. Ya, suami istri menikah, suaminya meninggal, maka betul-betul bersih. Ya, bahkan bukan hanya 1 kali haid, 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Kalau 3 kali masa suci berarti 2 kali haid. Jadi sudah bersih. Makanya ada seorang non-muslim ahli kandungan, ya, dia takjub dengan ajaran Islam itu. Karena ternyata suami istri itu meskipun suaminya sudah meninggal, itu masih bisa meninggalkan jejak. Ya, bahasanya meninggalkan jejak. Kecuali setelah 2 kali atau 3 kali masa haid atau suci. Ya, itu diantara hikmahnya. Kalau budak, ya, kalau kita zaman sekarang nggak ada budak, Pak. Alhamdulillah. Misalkan beli budak zaman dulu, itu tidak boleh berhubungan dengan budak kecuali budak itu sudah haid minimal satu kali. Kan jangan sampai begitu dibeli terus hamil, ini anak siapa ini? Anaknya tuannya atau anaknya orang lain? Nah itu, ya, makanya harus clear. Karena zaman dulu tidak ada tes DNA, nggak ada, Pak. Nah, sekarang bisa dites. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah iddah. Kemudian memberikan posisi suami, karena dia yang biasa memberikan nafkah. Begitu suaminya meninggal, maka sang wanita menjalani masa berkabung. Selama masa iddah, dia tidak berhias, tidak jalan-jalan keluar rumah kecuali kebutuhan mendesak, menghormati suaminya. Ya. Masa suaminya baru meninggal, besoknya langsung dandan menor. Ya. Nah, ini kan berarti, ya, mengundang laki-laki lain. Nah, ini tidak baik. Ya. Kemudian wanita berzina itu tidak boleh dinikahi kecuali telah betul-betul bertobat. Itu Allah berfirman, ya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina yang semisal atau musyrik, dan diharamkan bagi orang-orang beriman kecuali telah bertaubat. Secakap apapun kalau perempuan itu pekerjaannya seperti itu tidak boleh kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian wanita yang sedang ihram, kaum wanita yang sedang ihram manasik haji atau umrah tidak boleh menikah. Laki-laki tidak boleh menikah atau menikahkan. Ya, tidak boleh menikah atau menikahkan, menjadi wali nikah. La yankihu wa la yunkahul muhrim. Muhrim itu tidak boleh menikah atau menikahkan. Ya, ketika manasik haji atau umrah. Terakhir adalah istri kelima. Kenapa istri kelima? Karena laki-laki maksimal dalam satu waktu 4. Ya. 5 tidak boleh. Maka yang kelima haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Nah, kita di sini perlu memahami hukum fikih. Ya. Karena kita tidak boleh melampaui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun belum tentu melakukan.
ya. Tapi tidak boleh kita melarang, ya, karena mungkin ada yang mampu. Ya. Karena itu Imam Syafi'i berpendapat hukum asal pernikahan itu satu. Ya, kalau khawatir tidak berlaku adil, tidak boleh. Yang kedua, ya, seperti itu. Nggak bisa dua dulu, terus nggak berlaku adil, terus satunya dicerai. Itu kan namanya nyoba, nggak boleh. Ya. Jadi hukum pernikahan itu tidak boleh dimain-mainkan. Ya, bagaimana kalau anak perempuannya yang dipermainkan oleh orang lain? Pasti seorang laki-laki tidak akan mau. Ya. Ya, ini poin sampai ke 9 ya. Ya, terakhir 10. Nikah yang terlarang pertama nikah syighar. Apa nikah syighar? Yaitu nikah seperti tadi, janda membawa anak, duda membawa anak, bapaknya sama emaknya nak nikah, anaknya sama anak nih nikah. Tanpa mahar. Maharnya saya dapat anak kamu, ya, saya dapat kamu, anak kita dapat anaknya kamu. Jadi tanpa mahar itu nggak boleh. Tapi kalau ada mahar nggak apa-apa. Itu nikah syighar. Atau antar teman, karena teman dekat, ya, sama-sama punya anak, punya adik perempuan misalkan. Saya nikahin adik Anda, kamu nikahin adik saya. Tukeran tanpa mahar itu tidak boleh, nikah syighar. Dulu pada masa jahiliyah ada begitu, Pak. Ya, biar hemat, ya. Tidak membayar mahar. Kemudian nikah tahlil. Nikah tahlil itu apa? Karena kalau sudah ditalak 3, wanita itu mau nggak mau harus nikah dengan laki-laki lain. Nah, karena nggak bisa kembali ke istrinya kecuali istrinya nikah laki lain, maka suaminya itu pinjem laki-laki lain, tolong nikahi istrinya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Harus berjalan secara alami. Itu namanya nikah tahlil. Nabi bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallalah. Allah melaknat muhallil dan yang muhallalahu, yang untuk dia, jadi suaminya. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kemudian nikah mut'ah. Tadi yang ditanya nikah mut'ah. Yang terakhir zawaj urfi. Zawaj urfi itu adalah laki-laki perempuan seperti suami istri hidup satu apartemen, satu kos-kosan, padahal bukan suami istri. Nah, ini jelas adalah sebuah hal yang dilarang dalam agama, karena komitmen di dalam Islam itu nilainya besar, Pak. Ya, bayangkan kalau hal seperti itu dibolehkan, laki perempuan kemana bareng, begitu ya perempuannya hamil, dia apain? Tinggal. Nah, akhirnya kan seperti itu. Ya, makanya harga komitmen itu besar, dan banyak terjadi tindak pembunuhan karena ketahuan istrinya, bukan istrinya, pacarnya hamil terus dibunuh dan sebagainya. Maka itulah kenapa Islam melarang laki-laki dan perempuan kecuali setelah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ada pertanyaan kan? Cukup. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.